Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Khatib berfatwa kepada diri pribadi dan kita semua untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mudah dalam meningkatkan iman adalah ucapan la ilaha illallah. Jadidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah, tambahi iman kamu dengan senantiasa mengucapkan la ilaha illallah, lahir batin, jiwa dan raga. Kemudian selawat berangkaikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada tanggal 1 Januari tahun 2021 Masehi. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, banyak orang yang merayakan ini. Tetapi bagi kita sebagai seorang muslim, bukan masalah merayakan atau tidak merayakannya. Apa amal kita? Apa yang sudah kita perbuat di tahun 2020 itu terkait dengan masalah iman dan amal soleh kita. Ini yang menjadi notabene bagi kita. Kalau syariatnya bertambah tahun, artinya bertambah umur kita secara syariat. Yang kemarin umurnya 50, maka tahun ini masuk jadi 51. Yang semalam umurnya 51, maka masuk 52 dan seterusnya. Bilangan umur itu bertambah. Tapi jangankan bertambahnya tahun, bergesernya dari satu detik ke detik yang kedua, detik yang ketiga dan seterusnya, hakikatnya umur kita berkurang. Dan semakin kita mendekati kepada satu yang namanya kematian. Banyak orang takut dengan mati. Tidak dinafikan itu. Bahkan kebanyakan pula kadang-kadang guru-guru kita menakut-nakuti kita dengan kematian. Ini yang agak keliru mungkin dalam kajian iman. Orang tasawuf mengkaji kematian itu bukan sebagai satu hal yang menakutkan. Kematian itu sebagai satu hal yang dirindukan dalam kaji tasawufnya, agak beda sedikit. Ana inda dhonni abdi bi. Aku berada dalam sangkaan hambaku, kata Allah dalam hadis kudusi. Hamba itu nyangka apa terhadap aku? Maka dikendaki seorang yang beriman yang banyak berzikir itu menyangka Allah itu Rahman, Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah bukan tukang siksa. Jadi kalau kamu mati memandang Allah merahmani kamu, kamu dapat rahman dalam kematianmu. Kalau kamu memandang bahwa Allah memberikan kebaikan di barjahmu, maka Allah memberikan kebaikan di barjahmu. Tapi kalau kau bermimpi, berhayal dari sekarang, bahwa kalau kau mati kau disiksa malaikat, maka itu yang akan kau dapat. Ana ma'a abdi ma dzakarani. Aku beserta hamba yang senantiasa berzikir kepadaku. Basah lidahnya dari mengingat Allah. Orang-orang seperti ini rindu dengan kematian, bukan takut dengan kematian. Lalu apa yang kita tangiskan ketika kita tafakur? Apa yang kita tangiskan? Kita menangisi dosa, boleh, bagus. Teringat dosa-dosa kita tahun 2020, menangis kita. Berapa banyak sholat sunat yang kita tinggalkan? Berapa banyak ibadah kita yang tidak khusyuk? Betapa banyak ibadah kita yang tidak ikhlas, tangisi itu. Bukan sekedar menangis saya meninggalkan sholat, itu masih anak-anak sekali. Kalau kamu menangis di 2021 karena kamu dulu tahun 2020 karena banyak meninggalkan sholat, kamu masih anak-anak sekali. Seharusnya yang kamu tangisi itu sholat saya tahun 2020 itu kok nggak husuk-husuk ya. Ibadah saya selama tahun 2020 itu kok nggak ikhlas-ikhlas ya. Kok tahun 2020 semalam itu saya tahajud itu malas sekali ya. Yang kamu harus tingkatkan itu ini kualitasnya, bukan kuantitasnya. Kita marah kalau dibilang kita seperti anak-anak, tapi kalau kita mau jujur berapa banyak ibadah kita masih di bawah anak-anak. Sidang jemaah salat Jumat yang rahmati Allah. Sangat malu kita kalau dibilang kita seperti anak-anak. Tapi suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, banyak justru ibadah kita masih di bawah kualitas anak-anak.
Lah kalau kita masih tahun 2021 masuk mengevaluasi berapa banyaknya tinggal sholat kita, itu kan masih anak-anak sekali kita. Seharusnya yang kita kaji di sini kualitas ibadah kita itu. Kenapa ya? Saya sudah 20 tahun sholat, kok nggak husuk-husuk saya sholat ini? Kenapa ya saya dalam setiap ibadah itu cuma mencari pahala ya? Kenapa saya mencari surga ya? Padahal kamu masuk surga bukan karena pahala. Dan Nabi ditanya sama sahabat itu, apa ditanya? Ya Rasul, apakah kami masuk ke dalam surga dengan amal ibadah kami? Enggak, kata. Bagaimana kami masuk ke dalam surga ya Rasul? Dengan rahmat Allah. Wa kaifa anta? Engkau bagaimana Rasul? Sama, saya juga masuk ke surga dengan rahmat Allah. Lalu kamu ibadah untuk apa? Untuk mencari rahmat Allah. Kamu nggak perlu cari pahala. Kalau kamu dapat rahmat Allah, kalau kamu dapat ridha Allah, maka pahala dan surga itu ikut begitu saja, automatically, otomatis itu. Lalu kalau kamu cari pahala buat apa? Jangankan di akhirat kamu menganggap pahala sebagai tiket masuk surga, di dunia aja nggak laku pahala. Maaf, kamu mau beli televisi, mau beli rumah pakai pahala nggak bisa di dunia. Lalu kamu mau beli surganya Allah dengan pahala, tidak bakal. Itu yang perlu kamu bahas. Kemarin-kemarin kamu takut sekali dengan mati. Seolah-olah mati itu akhir daripada kehidupan. Kamu keliru. Mati itu awal kehidupanmu. Makanya di dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalan di antara kamu, dan Dia Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kenapa Allah bilang Allah menjadikan kematian dan kehidupan? Kenapa bukan kehidupan dulu baru mati? Inilah ayat-ayat yang perlu dengan memahami tafsir ilahiyahnya. Seolah-olah ini kontradiktif dengan akal kita ya. Seharusnya ayat ini dialah Allah yang menjadikan kehidupan dan kematian, karena anggapan kita hidup dulu baru mati. Tidak. Kamu keliru. Justru ayatnya mengatakan Allah yang menjadikan kematian, mati dulu baru hidup. Kalau udah hidup hakikatnya tidak mati. Mati itu za'iqah, rasa saja. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Za'iqatul maut itu rasa mati. Sama kayak kamu haus terus minum, hilang hausnya. Kamu rasa lapar, makan, hilang laparnya. Kamu rasa ngantuk, tidur, hilang ngantuknya. Za'iqah, rasa. Kamu hidup di atas dunia, datang mau tadi za'iqah, rasa mati, hidup lagi. Makanya mati tidak lama. Mati tidak sampai 1 detik loh Pak. Tidak sampai 1 detik. Cuman kamu ngajinya mati itu tidur panjang lah, kamu keliru. Makanya nggak cukup belajar Islam itu yang tersurat saja. Tersurat, tersirat, tersuruh. Inilah kaplingnya orang tasawuf. Kalau dia begini ngajinya untuk kenikmatan diri sendiri, nggak nyaci-nyaci orang. Lah kamu kok ngurusi surga orang? Orang surgamu aja belum tentu kok. Orang beramal kamu yang menilai, oh itu nggak cocok, bid'ah, dolalah, masuk neraka. Kamu udah tahu tempat kamu di mana. Makanya orang tasawuf kalau belajar agama, dia ambil Qur'annya, dia ambil hadisnya, dia ngaca. Dia bercermin dengan Quran, saya udah cocok nggak dengan ayat ini? Saya sudah pas nggak dengan hadis ini? Bukan nunjuk-nunjukkan Quran ke orang. Kamu nggak cocok, kamu sesat. Kamu nggak cocok, kamu bid'ah. Kamu nggak cocok, kamu masuk neraka. Enggak begitu. Kamu untung apa kalau orang masuk surga, dan rugi apa kalau orang masuk neraka? Yang rugi itu kalau kamu masuk neraka, kamu yang rugi. Lah jangan ngurusi surga orang, jangan ngurusi neraka orang, urusi saja surgamu.
Man aropa nafsahu faqad aroba rabbahu. Man aropa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Kalau kenal Tuhannya ya musnah jasadnya. Ya kamu yang salah, kamu yang berpikir bahwa kalau kamu mati disiksa malaikat, ya kamu yang berpikir ke situ. Ya pantas disiksa. Kamu yang berpikir bahwa kehidupan ini rumit, sulit, jelimet. Kamu yang berpikir itu, maka itulah yang terjadi. Makanya ada orang beriman, coba buka Quran ya Bapak-bapak, buka Quran. Ada Quran itu perintah kepada orang beriman, ada Quran itu perintah kepada orang yang benar-benar beriman. Itu beda Pak. Jadi kalau kita tilik di Quran itu, ada perintah buat orang beriman, ada perintah buat orang yang benar-benar beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah-tambah imannya. Dan hanya kepada Allah saja mereka berserah diri. Itu orang yang beriman sebenarnya Pak. Artinya ada orang yang beriman gak benar-benar imannya. Ada. Nah kalau kamu benar berimannya apa tandanya? Salatmu khusyuk. Ibadahmu ikhlas. Orang yang beriman gak sebenarnya sholat tapi gak khusyuk. Ibadah juga tapi gak ikhlas. Maaf, nanti buka di dalam surat An-Nisa. Orang yang munafik sama orang beriman itu sama-sama sholat Pak. Orang beriman sholat, orang munafik sholat. Nanti buka surat An-Nisa. Bedanya apa? Orang munafik sholat, tapi sholatnya kusala, malas. Yaitu zuhur sholat, asar lewat, maghrib sholat, isya nggak sempat, subuh apalagi. Ini munafik. Sholat, tapi malas. Sholat cepat-cepat, assalamualaikum, assalamualaikum, bubar. Nggak ada tasbih subhanallah, subhanallah, nggak ada. Itu digambarkan di dalam surat An-Nisa. Orang yang munafik sholat, tapi bedanya dengan orang beriman sholatnya, orang yang beriman rajin sholatnya, orang munafik malas. Kalau sholatnya sama-sama sholat. Orang beriman zikir, zikirnya banyak. Diperintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikir kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Zikirnya banyak. Lah orang munafik zikir juga, tapi dijelaskan Allah juga zikirnya sedikit. Dan sekarang kita tinggal ngaca diri kita kan. Kita masuk orang beriman apa orang munafik. Jangan anggap kalau kita sudah sholat, wah sudah hebat. Belum tentu. Masih ada ancaman loh. Kamu tergolong orang yang rajin dalam sholat atau orang yang malas? Salah satu orang yang rajin sholat itu sholat sunat dia kerjakan sebagai satu amalan wajib baginya. Enggak main-main. Lah kalau kamu tahajud baru sekali-sekali, kapan ada masalah baru tahajud. Belum masuk kamu. Belum masuk. Karena kamu masih membeda-bedakan hukum. Kenapa dikerjakan sholat 5 waktu? Karena hukumnya wajib, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kenapa kamu nggak sholat tahajud? Karena sunat, dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak berdosa. Kamu masih mandang hukum. Kamu belum mandang Allah. Kalau dalam bahasa Inggris, perintah itu ada 2 bentuk. Nah ini. Berapa banyak yang masih harus kita perbaiki. Jadi bukan sembarangan. Jadi saya nggak masalah memperingati, merayakan atau nggak merayakan ini. Evaluasi aja kita terhadap kualitas ibadah kita. Ya kita ini kan terbalik-balik. Nabi mengatakan kalau untuk iman, untuk ibadah, ilmu tengok ke atas. Tengok orang yang lebih beriman.
tengok orang yang lebih beribadah, tengok orang yang lebih berilmu. Kamu harus nengok ke atas. Sebaliknya untuk urusan dunia kamu nengoknya ke bawah. Harta tengok ke bawah. Kamu susah, lihat orang yang lebih susah daripada kamu. Orang kamu miskin, tengok yang lebih miskin dari kamu. Begitu. Nah, kamu kan terbalik. Kamu terbalik. Kenapa terbalik? Nah itu. Dalam urusan ibadah kamu nengoknya ke bawah. Udah paten saya sholat 5 waktu nggak tinggal. Itu kan kamu bilang. Kamu kan nggak lihat orang yang sholatnya ratusan rakaat satu hari. Karena kamu nengoknya ke bawah, masih hebat saya. Sampai-sampai yang kualitasnya lebih rendah lagi dari itu. Dia sholatnya bolong-bolong. Itu pun mandang hebat. Lumayan saya bolong-bolong sholat saya. Masih 2 kali, 3 kali satu hari. Daripada dia nggak sholat sama sekali. Kamu keliru lagi. Kamu nggak terapkan. Padahal kata Rasul, taraktu fikum amroini lan tadilu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan 2 wasiat kepada kamu. Kalau kamu pegang 2 wasiat ini, kamu nggak akan sesat selama-lamanya. Apa? Quran dan sunnahku. Tapi itu nggak dalam sisi ruhnya yang kamu ambil. Kamu cuma lihat teksnya saja. Cuma menghafal teksnya. Kamu sudah berani menyala-nyalakan orang, padahal kamu cuma hafal teksnya. Padahal ayat itu tidak hidup dalam dirimu. Padahal sunnah itu, hadis itu tidak menjadi jiwa, spiritmu. Enggak. Kamu baca Quran cuma sekedar kamu baca. Kamu sekedar hafal saja. Itu pun sudah bagus. Bukan salah. Maka tasawuf ini tidak ada kaji salah benar loh Pak. Tidak ada. Kita tidak ngaji soal salah benar, halal haram di sini enggak. Soal bagus, lebih bagus, paling bagus. The degrees of comparison itu loh bahasa Inggris. Tingkat perbandingan. Makanya perintah Allah itu pun begitu. Ada perintah yang keras namanya komen. Ada perintah yang lembut. Itu namanya request. 2 macam. Begitu juga dalam hukum Islam. Yang keras itu namanya wajib. Komen itu wajib. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Komen itu. Tapi ada request. Anjuran. Itulah yang kita kenal dengan sunnah. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah orang banyak sekarang kalau dia masih dalam makom syariat, maaf. Saya tidak nyalakan ya, saya tidak nyalakan. Ingat, dimanapun jemaah saya, baik pengajian khusus di tempat saya, di majelis zikir saya, baik di tempat-tempat umum di mana saja, saya tidak pernah, ingat garis bawahi, kita pun live ini, tidak pernah saya mengkaji dengan bentuk salah benar. Itu bukan kapling saya. Kita ingin memperbaiki, sudah benar, lebih benar, paling benar. Sudah baik, paling baik, lebih baik, paling baik. Good, better, the best. Begitu. Jadi itu yang mau kita kaji. Nah, kalau kamu sudah sampai ke makam hakikat, kalau kamu sudah sampai ke makam makrifat, kamu nggak megang lagi kepada hukumnya apa. Kamu nggak tanya itu, ini hukumnya wajib atau sunat. Kamu nggak nanya itu. Ini yang merintah siapa? Yang wajib kamu kerjakan memandang kepada yang memerintah Allah. Yang sunat kamu kerjakan memandang yang menganjurkan Allah. Baru pantas kamu berani hidup, berani mati. Baru pantas surgamu sudah ada sekarang, nggak nunggu mati. Berapa banyak kita yang nunggu masuk surga, nunggu mati, Pak? Pak Angel, Pak. Masuk surga kok nunggu mati? Masya Allah. Dalamnya kajian tasawuf itu, Pak. Karena ini khutbah Jumat saya nggak lanjutkan. Hanya sekedar paparan bagi kita. Paparan bagi kita. Menyambut tahun baru 2021, tingkatkan kualitas. Ternyata kita tidak cukup beramal secara syariat kalau kita tidak masuk ke hakikat. Tapi bukan syariat salah, syariat benar harus disimpul erat dengan ruh daripada hakikat dan makrifat. Ibadahmu enggak sampai kepada Allah kalau kamu kosong, melompong, tidak punya ruh dalam ibadahnya. Ilmu pun begitu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa li walidina wa li jamil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.